Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti kegiatan kami. Itu adalah pembebasan pelatihan pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Lembang, Sabar. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu sebenarnya Ibu Bapak hadirin sekalian. Baik, ini adalah salah satu tugas kami untuk melaksanakan pembebasan pelatihan pembelajaran mendalam yang telah kami bertiga lakukan di SMK Negeri 1 Kedaung di beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini yang akan melakukan pembebasan adalah saya sendiri, Dimas Amalia, lalu ada Ibu Desi Dawariati dan Ibu Evi Susilawati. Baik, langsung saja ke materi, yaitu adalah pembelajaran mendalamnya itu tersendiri. Sebelum kita melihat apa itu pembelajaran mendalam, kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu. Kenapa sampai harus urgensinya, kenapa harus adanya pembelajaran mendalam? Di latar belakangnya yang pertama itu adalah karena adanya perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Lalu yang kedua, alasan itu adalah permasalahan mutu pendidikan baik dari segi literasi, numerasi maupun yang kosnya high model skillnya, dan ketimpangan mutu pendidikan. Bahwa kita tahu hasil dari survei yang diadakan oleh pensurvei dari PASI kalau nggak salah ya, 99% siswa di Indonesia itu masih tingkat kemampuan daya berpikir kritisnya masih rendah atau di lost, ya. Dan 1% ya itu baru yang memiliki yang high order thinking skill. Ini adalah salah satu yang melatar belakangi adanya pembelajaran mendalam. Lalu yang ketiga itu adalah bonus demografi di 2035 dan visi Indonesia Emas di 2045 dan tantangan kompetensi di masa yang akan datang. Kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi luar biasa, AI merajalela di mana-mana, semuanya itu kalau bisa dilihat semuanya bisa serba instan. Ya, itu yang menghasilkan anak-anak kita itu low order thinking skill. Ya, jadi nalar kritisnya mereka itu tidak dilatih, mereka terbiasa dengan sesuatu yang instan. Jadi di sini pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik atau keseluruhan dan terpadu. Selanjutnya, olah pikirnya di sini itu adalah merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif. Tujuannya itu adalah mengasah akal budi, meningkatkan kemampuan memahami, menganalisis dan memecahkan masalah. Fokusnya pada intelektual dan berpikir kritis dan logis. Dan yang keduanya adalah olah hati, pendidikan untuk mengasah kepekaan batin dan moral. Tujuannya adalah membentuk budi pekerti, menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual, dan pengembangan dimensi emosional dan spiritual. Ini adalah yang memang ditekankan oleh Bapak Menteri, ya. Jadi bukan hanya tentang logika saja yang diasah, tapi olah hatinya juga. Lalu ada olah rasa, proses mengembangkan empati, estetika, dan hubungan sosial. Tujuannya itu adalah kepekaan terhadap keindahan dan seni, menghargai orang lain dan membangun hubungan antar manusia, dan mendorong siswa menjadi manusia peduli dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir ada olahraga, pendidikan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan pembentukan karakter. Tujuannya itu adalah meningkatkan kebugaran jasmani
tujuannya sebenarnya kita melaksanakan pembelajaran mendalam dan urgensinya kenapa kita harus melaksanakannya di kelas. Gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ya. Di sini ada dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman kerja, dan kerangka pembelajaran. Dimensi lulusan, profil lulusan itu nanti ada 8, lalu ada prinsip pembelajaran itu nanti ada 3, ya. Lalu nanti ada pengalaman belajar itu sama ada 3, dan kerangka pembelajaran itu ada 4. Nanti kita bahas satu persatu mengenai kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ini ada 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini adalah harapan ketika kita melakukan pembelajaran mendalam. Lulusan kita itu memiliki 8 dimensi profil lulusan seperti ini. Itu harapan kita bersama. Kita bahas satu persatu untuk 8 profil lulusannya. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dimensi profil yang kedua ada kewarganegaraan. Ya. Di sini ada individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebenekaan global. Lanjut. Yang ketiga ada penalaran kritis, individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Lalu dimensi yang keempatnya ada kreativitas, individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan original dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Lalu yang dimensi yang kelima ada kolaborasi, individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Yang keenam, ada individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Yang ketujuh ada kesehatan, individu yang memiliki insting yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan, kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, well-being. Dan yang kedelapan ada komunikasi, individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Jadi ini adalah 8 dimensi profil lulusan sebenarnya di kurikulum yang kurikulum merdeka yang kemarin. Profil lulusan itu sebenarnya sudah ada. Namanya itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada berapa tahun profil pelajar Pancasila? Ada 6. Iya. Yang terbaru ya. Di sebenarnya kita iya. Ada 6 lalu ditambahkan tadi 2 profil lulusan yang ke-7 dan yang ke-8. Ya, yaitu ada kesehatan dan komunikasi. Ya, sebenarnya kita sudah menerapkan di kurikulum yang sebelumnya. Ya, ini ada tambahannya saja. Jadi istilahnya sebenarnya sama, cuma ada tambahan. Itu untuk 8 dimensi profil lulusan. Selanjutnya prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Ya, ini intinya sebenarnya. Ini adalah berkesadaran
bermakna, dan menggembirakan. Seperti yang berkesadaran lanjutku. Prinsip pembelajaran adalah untuk yang berkesadaran, karakteristiknya itu adalah kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Lalu kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Jadi berkesadaran ini anak secara sadar bahwa secara sadar datang ke sekolah itu untuk belajar, untuk menerima ilmu-ilmu baru, informasi baru, seperti itu. Dan contoh pelaksanaannya di dalam pembelajaran di sini ada yang pertama, memberi pertanyaan pemantik yang memacu keingintahuan peserta didik. Ya, jadi pertanyaan pemantik ini yang menimbulkan rasa ingin tahu, jadi sadar bahwa saya butuh materi ini. Lalu yang kedua, memastikan murid mengetahui apa yang akan dicapai. Jadi sebenarnya di awal pembelajaran kita akan selalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi selain anak tahu tujuan untuk apa belajar, ya, jadi dia pun sadar mengapa saya harus belajar ini. Gitu. Lalu yang ketiga, menunjukkan kebermanfaatan diri hasil belajar murid dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Lalu ada menyiapkan lingkungan pembelajaran yang nyaman. Lingkungan pembelajaran yang nyaman sebenarnya lingkungan itu bukan hanya secara fisik, secara gedung, lantai, kursi, meja, tapi juga kenyamanan suasana kelas. Mereka tidak merasa terintimidasi ketika melakukan pembelajaran di kelas. Lanjut, untuk prinsip yang kedua ada bermakna. Karakteristiknya adalah relevan dengan kehidupan nyata. Lalu keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, ada keterkaitan dengan bidang ilmu lain dan pembelajar sepanjang hayat. Contoh pelaksanaannya di kelas itu mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan sehari-hari. Ini bisa dikaitkan dengan pertanyaan pemantik yang berkesadaran tadi. Ya. Kita memunculkan ide, memunculkan gagasan, memunculkan pengertian dari siswa itu sendiri, ya, dan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan di matematika itu materinya sulit, ya. Belajar istilahnya eksponen, misalkan, ya. Belajar materi tentang eksponen. Kalau misalkan siswa tahu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, materi eksponen ini kehidupan sehari-hari, kita bisa terapkan untuk apa? Jadi nanti anak itu memang secara sadar ingin belajar, ya, dan memiliki makna, bisa diingat. Pembelajaran yang bermakna itu adalah yang diingat oleh siswa. Sedangkan kalau pembelajaran biasa mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi berbeda lagi kalau pembelajarannya itu adalah yang bermakna. Anak itu bisa mengingat, ya, apa fungsinya, apa pentingnya kita belajar materi ini dan ini. Selanjutnya melibatkan murid dalam merancang pembelajaran seperti memilih proyek, menentukan isi dan lain-lain. Itu pun berkaitan dengan diferensiasi. Ada anak yang memang gaya belajarnya ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Itu pun sebenarnya kita harus memfasilitasi gaya belajar anak. Bukan hanya tentang terkait materi yang akan dipelajari, tapi proyek yang mereka kerjakan, mereka dibebaskan untuk memilih bentuknya seperti apa, ya, selagi memang kontennya dan konteksnya itu sesuai dengan materi yang disampaikan. Lalu menunjukkan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara kenyataan dan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, prinsip pembelajaran dalam yang menggembirakan. Karakteristiknya adalah lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi dan tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment.
Contoh pelaksanaannya, guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran dan memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid. Ya. Jadi untuk pembelajaran mendalam bukan artinya pembelajaran yang menyenangkan itu harus ice breaking terus-terusan. Ya. Kalau ice breaking terus-terusan malah jadi anak udah biasa. Jadi anak antusiasnya mungkin akan berkurang kalau kita terus-terusan melakukan ice breaking. Gitu ya. Jadi pengertian di sini itu ada ternyata dengan anak-anak mengeluarkan kata ternyata mudah ya, ternyata begitu. Nah itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita pun merasa bahagia, ya, merasa gembira, ya, bukan hanya terus-terusan kita harus melakukan SDG. SDG perlu ketika kita harus mencairkan suasana. Anak-anak sudah mulai ngantuk, sudah mulai bosan, sudah mulai lelah atau capek. Itu kita bisa memunculkan SBG. Ya, tapi di sini ditekankan bukan tentang SBG-nya, tapi itu aha momennya. Jadi banyak orang ternyata mudah ya belajar ini. Seperti itu untuk prinsip pembelajaran mendalam. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran mendalam itu tadi ada rumusnya. Yang pertama itu 8 ya. 8, 3, 3, 4. 8 untuk dimensi profil lulusan, 3 untuk prinsip pembelajaran mendalam. Lalu nanti 3 lagi berlanjut. Oke, selanjutnya ada 3 lagi ya. Tadi kan ada 8, 3, 3, 4. Nah, yang 3 yang selanjutnya itu adalah pengalaman belajar, yaitu terkait memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Sebenarnya ini seperti KKO, kata kerja operasional sebenarnya. Kalau di kurikulum sebelumnya kita menggunakan taksonomi Bloom, tapi untuk yang pembelajaran mendalam itu menggunakan taksonomi Solo. Ya, kita menggunakannya memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Edi. Kepadanya disilakan. Sebelum lanjut, menggembirakan dan menyenangkan. Melanjutkan apa yang disampaikan Bu Risma. Ini yang berbicara tentang pengalaman belajar. Yang pertama ada memahami, mengaplikasi, lalu merefleksi. Yang pertama, pengalaman belajar memahami. Di sini tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara dalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Ini ada pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial. Pengetahuan esensial atau sering kita ini pengetahuan dasar atau inti yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk memahami mata pelajaran. Misalnya dalam matematika, peserta didik harus memahami konsep bilangan berpangkat. Lalu yang kedua,
pengetahuan aplikatif. Di sini pengetahuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata atau diaplikasikan. Misalnya menggunakan konsep persentase untuk menghitung, misalnya ya, menghitung diskon belanja. Lalu ada pengetahuan nilai dan karakter. Untuk pengetahuan nilai dan karakter, di sini pengetahuan yang berkaitan dengan penghayatan nilai, moral, sikap, dan pembentukan perilaku positif. Misalnya, siswa menunjukkan sikap jujur saat mengerjakan ujian. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahap selanjutnya. Lalu untuk menerapkan pengalaman belajar memahami, di sini ada karakteristik. Yang pertama, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, menstimulasi proses berpikir peserta didik. Yang ketiga, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari. Lalu memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Yang terakhir, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Ini ada contohnya, mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial, misalnya pada pembelajaran IPS atau IPAS ya. Lalu memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Sini ada pengalaman belajar mengaplikasi. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan. Di sini peserta didik mampu menghubungkan ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah konflik yang hasilnya dapat berupa produk atau kinerja peserta didik. Sini ada penerapan pengalaman belajar mengaplikasi. Karakteristiknya, menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, lalu mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, lalu berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Contohnya di sini kita mengambil dari matematika, topiknya persamaan linear. Dasar peserta didik memahami umum persamaan linear dan cara menyelesaikannya. Lalu kedalaman pengetahuannya, peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik lipat dalam penjualan produk. Selanjutnya, pengalaman belajar merefleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Merefleksikan pengetahuan artinya peserta didik memperluas dan menerapkan ide atau solusi baru. Penerapan pengalaman belajar merefleksikan. Di sini ada karakteristiknya. Yang
menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik. Lalu, penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Lalu peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan frustasi saat belajar dengan strategi coping seperti bernapas dalam-dalam, misalnya istirahat sejenak atau mencari hubungan sosial dan lain-lain. Sini dari rangkaian tadi yang keempat, ya, kerangka pembelajaran mendalam, ada kerangka pedagogis, yang kedua lingkungan pembelajaran, yang ketiga kemitraan pembelajaran, yang keempat pemanfaatan digital. Yang pertama, kerangka pembelajaran mendalam yang pertama praktik pedagogis. Strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil jurusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Di sini penerapan berbagai macam model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, empiri, pembelajaran kooperatif learning, dan lain-lain. Lalu penggunaan media belajar, penyediaan berbagai sumber belajar. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Di sini kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Contohnya kemitraan, di lingkungan sekolah, ada kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan peserta didik. Lalu lingkungan luar sekolah, ada NTMP, mitra profesional, dinas usaha, dunia usaha, dunia industri, ya. Lalu institusi, lembaga pendidikan, media, dan lainnya. Lalu ada masyarakat, di sini ada orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan atau budaya, lalu lainnya. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Di sini untuk lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Misalnya, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, lalu memotivasi murid untuk bereksplorasi, berekspresi, dan berkolaborasi. Lalu penggunaan platform pembelajaran daring. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan sekolah maupun sekitar seperti ruang kelas, halaman sekolah, fasilitas umum, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermanfaat pada peserta didik. Misalnya pemanfaatan aplikasi atau media digital dalam pembelajaran, lalu penggunaan kecerdasan artifisial sebagai alat dukung pembelajaran, lalu penggunaan teknologi asistif murid berkebutuhan khusus, yang terakhir platform pendidikan digital sebagai rumah pendidikan. Dan
piramida, jadi piramida mana? Lalu ada di situ ada 3 poin. Guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, lalu guru sebagai pengembang budaya belajar. Untuk piramida kiri, ini konvensional atau umum. Urutannya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru. Di sini artinya guru selama ini dianggap paling bawah, ya, hanya sebagai pelaksana kebijakan dari atasan. Keputusan dan arah pendidikan lebih banyak datang dari pemerintah pusat lalu turun ke bawah. Artinya peran terbesar ada di pemerintah pusat. Lalu untuk piramida kanan, ini baru atau transformasi. Urutannya guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Artinya guru ditempatkan sebagai pusat utama dalam pendidikan atau sebagai ujung tombak pembelajaran. Pemerintah hanya mendukung dari bawah saja. Lalu yang 3 poin, di sini ada guru sebagai aktivator. Di sini guru sebagai aktivator, yang pertama guru menjadi penggerak utama pembelajaran. Lalu ia berperan mengaktifkan potensi siswa, memberi inspirasi dan menumbuhkan motivasi belajar. Contohnya, guru menggunakan metode kreatif agar siswa aktif, berdiskusi, bertanya, atau berpikir kritis. Lalu yang kedua, guru sebagai kolaborator. Di sini guru tidak berjalan sendiri, tetapi bekerja sama dengan kepala sekolah, sesama guru, orang tua, atau masyarakat. Sehingga kolaborasi ini membuat pendidikan lebih kuat. Contohnya, guru membuat proyek mata pelajaran bersama guru lain atau menjalin kemitraan dengan komunitas lokal. Yang ketiga, guru sebagai pengembang budaya belajar. Di sini guru menumbuhkan budaya belajar yang berkelanjutan, inklusif dan menyenangkan. Tidak hanya untuk siswa, tetapi juga antar guru dan seluruh keluarga sekolah. Contohnya, guru membiasakan refleksi setelah belajar, membangun komunitas belajar guru, atau menciptakan kelas yang kondusif. Lalu di sini ada komponen minimum rancangan pembelajaran mendalam. Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil jurusan. Lalu yang kedua, desain pembelajaran, menentukan capaian pembelajaran, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran seperti pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang ketiga, pengalaman belajar, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Lalu merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal tidak penutup, mendeskripsikan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan refleksi. Yang terakhir itu asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, lalu asesmen pada akhir pembelajaran. Mungkin ini kerangka dari pembelajaran mendalam yang tadi rumusnya 8, 3, 3. Untuk asesmen nanti akan dilanjut oleh Ibu Desi Dara.
Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya untuk yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, disclaimer dulu ya Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk sharing ya, kita recall aja materi tentang asesmen karena saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini juga sudah menerapkan asesmen dalam pembelajaran. Betul kan ya Bapak Ibu sekalian? Oke, jadi di sini saya akan mengajak Bapak Ibu recall tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Substansinya sama dengan kurikulum sebelumnya, hanya ada beberapa yang berbeda seperti kalau di kurikulum sebelumnya menggunakan taksonomi blue ya. Di sini ada penambahan yaitu taksonomi solo atau structure of the observed learning outcome. Oke, untuk asesmen sendiri memiliki definisi yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2002. Nah, untuk asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajarnya. Oke. Di sini ada 3 prinsip asesmen. Yang pertama adalah berkeadilan, yang kedua adalah edukatif, dan juga yang ketiga adalah objektif. Untuk berkeadilan sendiri yaitu pendidik melakukan penilaian yang tidak bias atau tidak berat sebelah ya di sini oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Jadi adil ya, mau peserta didiknya itu anak siapa atau dari keluarga kaya atau tidak punya, di sini berlaku berkeadilan. Kemudian yang kedua adalah edukatif. Edukatif di sini yang penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Jadi tujuannya adalah untuk pembelajaran atau bersifat edukatif. Kemudian yang ketiga adalah objektif, yakni penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi secara objektif asli ya, tidak subjektif atau berdasarkan pribadi. Kemudian next. Nah, di sini pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu ada asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Asesmen formatif di sini perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik semua proses pembelajaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan mencapai level pembelajaran mendalam. Mempertimbangkan 3 pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Sedangkan untuk yang asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Untuk asesmen formatif biasanya dilakukan di awal dan juga pada proses pembelajaran. Sedangkan untuk yang asesmen sumatif biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran. Akhir pembelajaran di sini bisa pada akhir semester atau akhir pembahasan materi atau bisa juga pada akhir pertemuan atau akhir periode tertentu. Oke, next. Nah, di sini pembelajaran mendalam mendorong adanya transferable skills murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Jadi tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tapi di sini juga mendorong transferable skill atau kemampuan-kemampuan yang digunakan untuk yang pertama memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai. Kemudian yang kedua yaitu untuk merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Kemudian yang terakhir untuk memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relational
Kemudian ada juga asesmen formatif yang dilakukan di dalam proses pembelajaran, yang dilakukan selama proses pembelajaran, bertujuan untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Kemudian ada asesmen sumatif di sini, yaitu asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran, bertujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan untuk kenaikan kelas dan juga untuk kelulusan dari satuan pendidikan, maka digunakan asesmen sumatif. Next. Oke, dalam penerapan pembelajaran mendalam, yaitu asesmen formatif dan sumatif, diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan juga holistik. Untuk yang autentik, yakni penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan juga produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna, bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi dan komunikasi. Untuk asesmen autentik ini bisa diukur dengan cara rubrik ya. Kemudian untuk holistik, yakni penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, dari mulai pengetahuan, kemudian keterampilannya dan juga sikap, dan dapat diintegrasi sebagai berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Oke, next. Nah, di sini perbandingan antara asesmen, di sini ada penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Yang mana untuk penilaian formatif ada assessment as learning, assessment for learning, yang mana assessment as learning biasanya dilakukan di awal for learning pada proses pembelajaran. Assessment yang as learning sendiri bertujuan untuk merefleksikan diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya bisa berbentuk jurnal reflektif, self-assessment, peer assessment, checklist, kemajuan belajar, dan lain-lain. Kemudian untuk assessment for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Di sini dapat berupa peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment teknik atau CAS, kemudian observasi dan juga lain-lain. Kemudian untuk penilaian sumatif adalah assessment of learning, yaitu asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Di sini dapat berupa tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini contoh-contoh teknik asesmennya bisa berupa observasi, kinerja, penilaian diri, ada proyek, tes tertulis, penilaian angka kemak, tes lisan penugasan, dan juga portofolio. Untuk observasi, asesmen dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Untuk asesmen kinerja, yaitu menilai kemampuan murid melakukan sesuatu tugas atau aktivitas nyata, biasanya terkait keterampilan proses. Kemudian untuk yang teknik asesmen penilaian diri, murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Kemudian selanjutnya ada teknik asesmen berupa proyek, yaitu asesmen terhadap serangkaian aktivitas terencana yang menghasilkan produk tertentu. Kemudian tes tertulis, yaitu untuk menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis, bisa berupa pilihan ganda, isian, ataupun uraian. Kemudian selanjutnya ada teknik asesmen penilaian antar teman, yaitu murid mengevaluasi sendiri hasil dan proses belajar mereka berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya ada teknik asesmen tes lisan untuk menilai pemahaman murid
Baiklah, di sini contoh teknik asesmen yang khas untuk SMK ya. Yang pertama ada asesmen praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, di sini kegiatan pembelajaran di dunia industri atau kerja yang dilakukan oleh siswa SMK untuk mengaplikasikan kompetensi keahlian secara langsung, mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan ilmu di dunia kerja nyata. Kemudian yang kedua ada ujian unit kompetensi atau UUK, yaitu asesmen yang dilakukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap satu unit kompetensi tertentu dari skema keahlian yang diambil. Yang terakhir ada uji kompetensi kejuruan atau UKK, yakni penilaian yang dilakukan pada akhir masa studi siswa SMK untuk mengukur penguasaan kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipelajari. Next. Nah, di sini ada contoh teknik umpan balik ya. Ada dari urutannya dari yang terbawah itu adalah klarifikasi, kemudian nilai, perhatian, saran, dan juga apresiasi. Nah, di sini klarifikasi yaitu ajukan pertanyaan klarifikasi, kemudian nilai, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat, kemudian perhatian, berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Kemudian untuk saran yaitu memberikan saran untuk pengembangan, dan juga yang terakhir atau yang paling tinggi adalah apresiasi, yaitu pujian. Ujungnya adalah memberikan pujian atas usaha yang dilakukan. Kita bisa analogikan teknik umpan balik ini dalam diskusi ya, atau presentasi. Kita bisa nilai dari presentasi peserta didik, yang mana dari hasil presentasi tersebut dapat dari mulai klarifikasi dulu, diklarifikasi apakah materinya itu sudah sesuai dengan tema yang sedang dipelajari. Kemudian dalam proses nilai di sini bisa diberikan komentar kekuatan dari presentasi tersebut, materi-materi yang sudah muncul dalam presentasi yang sudah dilakukan, dan juga sekaligus diberikan perhatiannya, yaitu apa yang kurang dari proses belajar anak tersebut dari presentasi di sini khususnya. Kemudian setelah itu diberikan saran ya untuk mengembangkan yang mereka sudah ketahui agar dikembangkan lagi, dan juga setelah itu yang terakhir adalah diberikan apresiasi atau pujian atas usaha yang dilakukan. Oke, nah untuk teknik umpan balik ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Oke, next. Nah, guru mengembangkan asesmen pembelajaran dalam pembelajaran mendalam atau deep learning dapat mengacu pada taksonomi Solo, structure of observed learning outcome, atau taksonomi lainnya yang bertujuan untuk yang pertama adalah memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk merancang aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Kemudian yang terakhir adalah untuk memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Nah, di sini ada tabelnya perbandingan antara taksonomi Bloom, taksonomi Solo, penerapannya terhadap pengalaman belajar PM, kemudian deskripsinya. Nah, untuk di taksonomi Bloom ada yang paling tinggi atau hostnya itu ada di mencipta dan mengevaluasi. Kemudian level di bawahnya ada menganalisis dan juga menerapkan. Yang di bawahnya lagi ada memahami dan mengingat. Nah, untuk di taksonomi Solo ada penambahan yaitu di prastruktural, yaitu peserta didik belum memahami. Kalau di taksonomi itu di sini tidak ada identifikasinya. Oke, kemudian di taksonomi Solo ada dari yang terbawah ada prastruktural, yaitu belum memahami. Unit struktural bisa dideskripsikan sebagai mengingat kembali. Unit
jadi saling berkaitan. Kemudian naik ke atas ada relasional, yaitu pada tahap pengalaman belajar mengaplikasi. Deskripsinya yakni menghubungkan ide-ide, yakni peserta didik dapat menghubungkan ide-ide yang sudah didapat. Kemudian naik ke atas lagi dari taksonomi Solo ada berpikir abstrak yang mendalam. Di sini ada pada tingkatan pengalaman belajar merefleksi, yang mana dideskripsikan sebagai memperluas dan menerapkan ide. Oke, next. Nah, di sini ada tingkatannya ya, dari mulai pre-structural, unistructural, multi-structural, relational, dan juga extended abstract. Yang naik ke atas itu adalah kompetensinya. Untuk di pre-structural itu siswa masih incompetence atau belum kompeten, yaitu di sini kategorinya ada fail, gagal, incompetence, tidak kompeten, dan juga misses point atau kehilangan atau apa ya? Jadi nggak kena poinnya. Oke. Kemudian yang kedua ada unistructural. Unistructural di sini one relevant aspect. Jadi peserta didik memiliki satu aspek yang relevan. Kategorinya peserta didik dapat mengidentifikasi atau identify, kemudian menambahkan, kemudian follow simple procedure atau mengikuti prosedur simple. Kemudian naik lagi ke di tingkatan multi-structural, yaitu peserta didik memiliki several relevance independence aspect atau memiliki beberapa aspek yang relevan independen. Di sini kategorinya atau indikasinya adalah peserta didik dapat mengkombinasikan atau menggabungkan ide-ide yang sudah didapat, dapat mendescribe atau menggambarkan, kemudian enumerate, dapat memperhitungkan, kemudian memiliki kemampuan perform social skills, menunjukkan beberapa kemampuan, dan yang terakhir dapat menulis atau mendaftarkan ide-ide yang sudah didapat. Kemudian selanjutnya adalah tingkatan relasional. Nah, ini lebih kompleks lagi, yaitu peserta didik dapat mengintegrate into structure, dapat mengintegrasikan ke dalam struktur yang mana indikasinya atau kategorinya ada analyze, apply, review, compare or contrast, criticize, explain causes, relate, and justify. Di sini peserta didik dapat menganalisis, dapat mengaplikasikan, dapat mengargumentasikan, dapat membandingkan, dapat mengkritik, kemudian dapat menjelaskan causes atau alasan-alasannya, kemudian relate, menghubungkan, dan justify, menilai atau membenarkan. Itu adanya di tingkatan relasional. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu extended abstract, anak atau peserta didik. Kalau di PM itu bukan peserta didik ya, sorry, tapi murid. Udah diganti dari peserta didik menjadi murid. Murid dapat generalize to new domain. Ya. Nah, di sini peserta didik dapat meng-create atau membuat, mencipta. Ya, sama aja dengan taksonomi belum kan ada mencipta dan meredaksikan atau mengevaluasi ya kalau nggak salah. Kemudian memformulate, merumuskan, mengenerate, menghipotesakan, kemudian merefleksikan, dan juga teorize. Oke, next. Nah, di sini ini seperti yang tadi sudah di awal ya, ada dari taksonomi belum, ada mencipta dan mengevaluasi setara dengan berpikir abstrak yang mendalam. Ada di bagian refleksi kalau dalam pembelajaran mendalamnya, kemudian deskripsinya adalah memperluas dan menerapkan ide. Tadi sudah dijelaskan dalam tingkatan-tingkatan pemahamannya. Kemudian yang kedua itu dari taksonomi belumnya ada analisis dan menerapkan setara dengan relasional, kemudian diterapkan dalam pengalaman belajar PM-nya yaitu mengaplikasi, deskripsinya menghubungkan ide-ide. Nah, untuk pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi
diperluas yang merupakan area order teaching atau skill atau loss, sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang harus murid untuk mencapai pendalaman pengetahuan adanya di yang bagian relasional dan juga berpikir abstrak yang mendalam. Kalau untuk tingkatan SMK ya, saya rasa begitu. Kemudian next. Nah, ini contoh pengalaman pembelajaran mendalam pada ranah afektif dan psikomotorik. Untuk pengalaman belajar di M-nya ada merefleksi, mengaplikasi dan juga memahami. Pada ranah afektif ditunjukkan dengan sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespons, menghargai, mengorganisasi dan juga menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Nah, untuk contoh kegiatannya yaitu guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Mas berdasarkan harusnya boleh sampai lah. Oke, kemudian untuk yang aspek psikomotoriknya, di sini keterampilan fisik, koordinasi gerakan atau tindakan nyata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik seperti tindakan fisik dan praktik langsung. Contohnya di sini yakni murid mempraktikkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata seperti simulasi jual beli di pasar atau simulasi debat. Nah, di sini ada studi kasus dari tingkatan-tingkatan dari taksonomi Solo. Yang pertama ada studi kasus dari tingkat unistruktural yang pada tahap ini murid mulai memahami satu aspek dari topik, tetapi masih terbatas dan tidak bisa menghubungkan satu ide dengan ide lainnya. Dalam IPA, murid hanya tahu bahwa habitat adalah tempat, tetapi mereka belum mengerti lebih jauh tentang fungsinya atau bagaimana habitat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Di sini contohnya habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian yang kedua, habitat adalah tempat yang memiliki tanaman dan hewan di dalamnya. Ini adalah hasil pemikiran dari murid. Nah, di sini peran gurunya yang ini perlu membantu murid untuk mengembangkan ide tersebut dengan memberi penjelasan tentang fungsi habitat, misalnya bahwa habitat memberikan makanan, tempat berlindung, dan ruang untuk berkembang biak bagi makhluk hidup. Kemudian untuk yang tingkatan selanjutnya yaitu tingkat multistruktural. Nah, pada tahap ini murid mulai memahami berbagai aspek dari topik, tetapi mereka masih kesulitan untuk menghubungkan berbagai ide tersebut. Misalnya mereka tahu bahwa habitat adalah tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, tetapi mereka belum bisa menjelaskan hubungan antara faktor lingkungan dengan makhluk hidup di dalamnya. Contoh di sini pemahaman murid sudah sampai pada memberikan ide bahwa tumbuhan dan hewan hidup di habitat yang berbeda. Setiap habitat memiliki makhluk hidup yang berbeda. Kemudian yang kedua, ada setiap habitat memiliki banyak tumbuhan dan hewan yang tinggal di dalamnya. Nah, di sini peran guru yakni bisa mengajak murid untuk membandingkan berbagai jenis habitat seperti hutan, laut, atau gurun dan menjelaskan bagaimana masing-masing habitat memiliki karakteristik khusus yang mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian tingkat selanjutnya adalah tingkat relasional. Ini murid sudah mulai bisa berpikir lebih kompleks lagi ya. Nah, pada tahap ini murid sudah bisa menghubungkan berbagai aspek yang mereka pelajari, membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan koheren tentang topik tersebut. Dalam IPA, murid bisa menjelaskan bagaimana berbagai faktor lingkungan di habitat berhubungan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup. Misalnya, mereka bisa menghubungkan suhu, kelembapan, dan sumber makanan dengan keberadaan makhluk hidup di dalam habitat tertentu. Nah, ini contoh hasil pemikirannya adalah faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, makanan, dan makanan mempengaruhi apakah makhluk
sana mendukung kebutuhan mereka. Kemudian suhu dan kelembapan yang berada di habitat mempengaruhi bagaimana makhluk hidup dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, untuk kategori tingkat relasional ini, peran guru yang ini perlu membimbing murid untuk menghubungkan faktor-faktor lingkungan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup dan memberikan contoh-contoh yang mendalam tentang bagaimana perubahan dalam habitat dapat mempengaruhi organisme yang tinggal di sana. Ini untuk yang tingkat relasional. Kemudian tingkat abstrak yang diperluas atau tingkatan yang paling tinggi untuk konsep. Nah, pada tingkat ini, murid tidak hanya memahami hubungan antara konsep-konsep tersebut, tetapi juga dapat berpikir lebih lanjut mengenai implikasi dan pengetahuan mereka. Mereka bisa berpikir kritis tentang bagaimana perubahan dalam habitat atau lingkungan bisa mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup dan mengaitkannya dengan isu-isu yang lebih besar seperti pelestarian alam. Contoh manusia di sini yang pertama, kita harus lebih peduli dengan habitat karena perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang tinggal di sana. Misalnya, polusi dan perubahan iklim dapat mengancam habitat makhluk hidup. Kemudian yang kedua, perubahan habitat yang cepat dapat mengancam kelangsungan hidup banyak spesies, seperti pengurangan hutan yang mengurangi tempat tinggal hewan-hewan hutan. Nah, untuk tingkat abstrak yang diperluas, di sini peran guru adalah bisa mendorong murid untuk berpikir lebih jauh tentang bagaimana pengetahuan yang mereka dapatkan tentang habitat bisa diterapkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta bagaimana mereka bisa berperan dalam menjaga kelestarian alam. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Desi atas penyajian materinya. Itu adalah materi sekelas tentang pembelajaran mendalam. Sebenarnya kalau misalkan kita kulik 1 bulan kayaknya kurang kayaknya waktu pelatihannya, karena pelatihan pembelajaran mendalam ini memang banyak sekali yang harus kita bahas sampai dengan kita menghasilkan rencana pembelajaran yang akan kita terapkan nanti di kelas. Saya mungkin memberikan intinya ya, atau rangkumannya, yaitu yang tadi dari pembelajaran mendalam kita bisa jadi singkatkan menjadi rumus-rumus ya, rumusan pembelajaran mendalam. Tadi ada 8, 3, 3, dan 4. 8 itu adalah dimensi profil lulusan. Lalu yang 3 itu adalah 3 prinsip pembelajaran. Yang 3 lagi adalah 3 pengalaman belajar. Dan yang 4 itu adalah 4 kerangka pembelajaran. Ya. Untuk 8 profil lulusannya dimulai dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dan 3 prinsip pembelajaran itu adalah berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Dan 3 pengalaman belajar tadi ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Dan yang terakhir ada 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah praktik pedagogi, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf barangkali ada materi yang kurang maksimal untuk disampaikan dan ada beberapa kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Kami mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mau berkenan hadir, dan mohon maaf ini tujuannya bukan untuk menggurui, hanya men-sharing hasil dari pelatihan yang sudah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.